dulu dengan memperkenalkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Allah taala menciptakan kita dengan tujuan agar kita beribadah. Dan hakikat dari ibadah kepada Allah adalah ketika kita taat kepadanya. Taat kepada Allah diwujudkan ketika kita berhasil menunaikan ujian yang datang darinya. Ujian Allah itu ada dua. Yang pertama ujian takdir dan yang kedua ujian syariat. Ujian takdir ada berupa takdir baik dan ada berupa takdir buruk. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis Jibril, riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda tentang masalah iman. Di antaranya kata beliau, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga takdir, ada takdir baik, ada takdir buruk berdasarkan nas pernyataan tegas dari Nabi SAW. Bagaimana ibadah kita kepada Allah terkait takdir yang baik? Kita beribadah kepada Allah berkaitan dengan takdir yang baik adalah belajar untuk bersyukur. Di saat kita sehat, di saat kita punya rezeki, di saat Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan, maka kita dituntut untuk bersyukur. Apa fungsinya ketika orang itu bersyukur? Di saat seorang hamba bersyukur, maka tidak akan ada perasaan ujub pada dirinya. Dia tidak akan merasa hebat dengan apa yang dia miliki. Dia tidak akan merasa bahwasanya itu karena kemampuannya, tapi murni karena pemberian dari Allah. Jadi orang ketika dapat nikmat, ibadahnya adalah bersyukur agar menghalangi dirinya untuk tidak ujub. Sebab kata kunci dari syukur adalah mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Ada cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah membandingkan hambanya yang bersyukur dan hambanya yang kufur nikmat. Hamba yang bersyukur dalam hal ini contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala mengisahkan tentang bagaimana syukurnya Sulaiman. Saat Sulaiman mendapatkan berita bahwa di Sabak ada seorang ratu yang punya kerajaan besar. Dan mereka menyembah matahari. Wajadtuha yasjuduna lisyamsi min dunillah, kata burung hudhud. Aku jumpai mereka, aku lihat mereka sujud kepada matahari, sujud kepada selain Allah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam mengirim surat kepada Ratu Bilqis untuk memerintahkan agar dia tunduk kepada kekuasaan Sulaiman. Isi dari surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kamu merasa lebih tinggi dibandingkan aku dan datanglah kepadaku dalam keadaan sebagai orang muslim. Maka berangkatlah Ratu Bilqis bersama dengan pasukannya dari Yaman ke Palestina, dari Yaman ke Syam. Yaman itu berada di selatan Mekah, dan Syam berada di jauh utara Madinah. Nah, pada saat mereka berangkat, Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sayembara. Beliau bertanya kepada rakyatnya, siapa di antara kalian yang mampu membawa singgasana Bilqis ke sini? Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang ke sini dalam keadaan sudah masuk Islam. Maka jin Ifrit menawarkan diri. Qala Ifritu minal jin, Ifrit mengatakan, aku mampu untuk memindahkan itu sebelum anda bangkit dari tempat duduk anda. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, lalu berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku mampu mendatangkan singgasana itu sebelum anda selesai berkedip. Coba berkedip, berapa detik itu? Ada 0, berapa detik? Demikian cepat. Dan itulah kemampuan orang yang punya ilmu dari Alkitab. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan
orang ini dibantu oleh malaikat. Falamma ra'ahu mustaqiran indah. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu sudah berada di dekatnya, qala, Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya karena karunia Allah. Allah hendak mengujiku apakah saya bisa jadi hamba yang bersyukur ataukah jadi hamba yang kufur. Anda catat bagian ini. Kalimat syukurnya Sulaiman itu kalimatnya adalah hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Ini murni pemberian Allah. Dan itulah inti dari syukur. Syukur itu mengembalikan nikmat kepada yang memberi, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ketika bersyukur kepada Allah, maka dia tidak akan pernah punya perasaan bahwa apa yang saat ini dia miliki karena kehebatannya. Coba kita bandingkan dengan makhluk yang kufur kepada nikmat Allah. Kufur nikmat itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Contohnya adalah Qarun. Qarun punya kekayaan yang sangat banyak. Pada saat Qarun dinasihati oleh orang soleh di kalangan Bani Israel, dia malah bilang seperti ini. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun bilang, aku memiliki harta seperti ini ala ilmin indi, karena aku orang yang berilmu, karena aku orang pintar, karena saya disiplin, karena saya orangnya ulet, rajin, pintar manajemen, pintar pemasaran, dan sebagainya. Sehingga dia mengembalikan nikmat itu kepada siapa? Dirinya, kepada kehebatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala binasakan seluruh hartanya beserta orangnya. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan dia, Qarun, dan berikut seluruh kerajaannya. Sehingga orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia kembalikan nikmat itu kepada dirinya. Mohon maaf ya, barangkali ada kalimat yang perlu dikoreksi. Ada orang ketika dapat nikmat, terus dia bilang, ini rizki anak soleh. Dia bilang apa? Rezeki anak soleh. Kenapa pada saat dia sedang mendapatkan musibah, dia nggak bilang, oh jangan-jangan ini adalah hukuman bagi orang yang jahat. Suudzon kepada dirinya sendiri. Jadi saat dia dapat nikmat, dia bilang ini rizki anak soleh. Yang menyebut kamu anak soleh itu siapa? Dia sendiri memuji dirinya sendiri dan menganggap bahwasanya rizki yang dia dapatkan kali ini adalah karena kesolehan dirinya. Gak demikian. Oleh karena itu, kita jangan sampai punya anggapan bahwa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu disebabkan karena tahajud yang kita kerjakan, disebabkan karena amal soleh yang kita lakukan. Tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita murni karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cara mensyukuri nikmat. Baik. Lalu takdir yang kedua, Bapak, takdir buruk. Hamba diuji oleh Allah dengan takdir buruk. Kenapa ada ujian berupa takdir buruk? Agar kita memahami bahwa kenikmatan puncak hanya ada di surga. Maka Allah tidak ridho untuk menjadikan nikmat yang dirasakan oleh hamba ketika di dunia sama sebagaimana kenikmatan ketika di surga. Karena itu bagian dari karakter dunia, kenikmatannya bercampur dengan musibah. Apapun kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini punya potensi bisa mendatangkan masalah. Misalnya, ini nikmat nggak kira-kira? Anda akan menyebut ini nikmat. Apa itu Pak? Makanan. Baik, saya tunjuk satu saja. Ada apa di balik makanan ini? Bagi orang yang punya potensi gula, dia hindar. Sehingga ini nikmat, tapi di balik nikmat itu ada potensi masalah. Oh, ini bisa berpotensi mendatangkan gula yang lebih tinggi, darah tinggi, kolesterol, dan seterusnya. Orang punya kendaraan. Ada nggak potensi masalah dari kendaraan? Ada. Bisa jadi dia mengalami kecelakaan, ada masalah dengan kendaraannya, dan seterusnya. Karena Allah tidak ridho ketika nikmat di dunia ini menyamai nikmat
di surga. Nikmat di surga nggak ada meninggalkan masalah sama sekali. Sehingga orang mau menikmati apapun dalam keadaan sehat walafiat dan tidak mendatangkan masalah. Tapi kalau nikmat di dunia terkadang masih berpeluang mendatangkan masalah. Baik. Dari situlah kita diajarkan ketika kita punya musibah, salah satu di antara tujuan besarnya adalah agar kau ingat bahwa hidupmu tidak hanya sekali ketika di dunia, kau masih punya kehidupan yang kedua, karena itu persiapkan untuk kehidupan yang kedua. Kembali kepada takdir buruk tadi, bagaimana ibadah kita kepada takdir buruk? Ibadah kita kepada takdir buruk adalah pasrah dan ridho kepada ketetapan Allah. Sehingga saat kita mendapatkan musibah atau sesuatu apapun yang tidak nyaman bagi hidup kita, tugas kita adalah kamu harus pasrah dan ridho. Karena ini yang menetapkan adalah penciptamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik itu ada banyak hikmah yang mungkin saat ini tidak kamu ketahui. Tapi dalam takdir buruk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengujimu sejauh mana kau taat kepada. Baik, kesimpulannya berkaitan dengan ujian takdir, maka kita perlu memahami bahwa ujian takdir isinya adalah tuntutan ibadah kepada hamba untuk bisa menjadi orang yang bersyukur dan orang yang sabar atau orang yang ridho dengan takdir. Karena itu para ulama mengatakan al-imanu nisfan. Iman itu terbagi menjadi dua. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Setengahnya syukur, setengahnya sabar. Kenapa dibagi dua ini? Karena hidup ini cuma ada dua ini. Kalau nggak sedang dapat nikmat, dapat musibah. Seperti sekarang. Apa yang Anda rasakan saat ini? Sedang dapat nikmat atau musibah? Yang kelihatan nikmat. Alhamdulillah. Saya sehat walafiat. Saya dalam kondisi baik. Keluarga saya juga baik. Maka kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat syukur, memperbanyak pujian untuk Allah. Karena kita ketika sedang dapat nikmat, ibadah kita adalah syukur. Dan sebaliknya. Salah satu di antara doa yang mungkin Bapak Ibu bisa rutinkan, kalau pagi kita mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Itu kalau pagi. Kalau sore kita membaca Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Disebutkan dalam hadis yang dinilai hasan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, barang siapa yang setiap pagi dan sore membaca kalimat seperti ini, faqad adda syukra yaumihi, berarti dia telah menunaikan rasa syukur di hari itu. Nah, selanjutnya jemaah, kita beralih kepada ujian jenis yang kedua. Tadi ujian yang pertama apa Pak? Ujian takdir. Ujian takdir ada berapa? Dua, takdir baik dan takdir buruk. Ujian takdir baik ibadahnya apa? Syukur. Ujian takdir buruk ibadahnya sabar dan ridho. Maka para ulama menerjemahkan iman berkaitan dengan masalah takdir. Iman ada dua, setengah sabar dan setengah syukur. Karena hidup ini cuma ada dua ini. Kalau tidak sedang dapat nikmat, kita sedang mendapatkan musibah. Berikutnya kita beralih kepada ujian yang kedua. Ujian jenis yang kedua adalah ujian syariat. Ujian jenis yang kedua adalah ujian syariat. Allah memberikan kepada kita ujian syariat. Apa isi dari syariat? Syariat itu isinya perintah, larangan, dan aturan. Syariat itu isinya perintah, larangan, dan aturan. Di sana ada perintah yang hukumnya wajib. Ada perintah yang hukumnya sunnah. Ada larangan yang hukumnya haram. Ada larangan yang hukumnya makruh. Dan ibadah kita terhadap
Syariat yang hukumnya wajib adalah dengan menjalankan, yang sunnah juga sama, yang haram dan makruh dengan meninggalkan. Oleh karena itu, ibadah hanya ada 4 macam. Ibadah itu hanya ada 4 macam. Yang pertama adalah melakukan yang wajib. Yang kedua melakukan yang sunnah. Yang ketiga meninggalkan yang haram. Dan yang keempat meninggalkan yang makruh. Tidak ada yang kelima. Sehingga tidak ada ibadah yang bentuknya mengerjakan yang mubah. Sebab sesuatu yang mubah, hukum asalnya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, kalau sifatnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, maka manusia punya pilihan. Kau lakukan silahkan, tidak kau lakukan silahkan. Sementara ibadah itu dimotivasi. Ibadah itu lakukanlah. Yang itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Bisa dipahami di sini? Baik. Para ulama sampai membuat kaidah. Faman ta'abbada bil mubah waqa'a fil bid'ah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan perkara mubah, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan perkara mubah, dia terjerumus kepada perbuatan yang melanggar ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya mau tanya, apa hukum pakai batik? Mubah? Boleh nggak misalnya orang punya keyakinan, saya kalau pakai batik seperti ini, pahala saya dilipatkan 10 kali. Boleh? Kenapa nggak boleh? Karena perkara mubah tidak ada kaitannya dengan ibadah. Berbeda dengan menutup aurat. Kalau menutup aurat ibadah atau bukan? Ibadah. Kenapa menutup aurat ibadah? Karena diperintahkan. Sehingga Anda menutup aurat, hakikatnya Anda sedang beribadah sebab Anda diperintah. Baik. Makan itu berpahala atau tidak? Makan itu berpahala atau tidak? Berpahala. Berarti banyak makan, banyak pahala. Makan itu berpahala atau tidak? Tergantung niat. Niatnya seperti apa kalau mendatangkan pahala dan niatnya apa tidak mendatangkan pahala. Tidur itu berpahala enggak? Tidur berpahala. Berpahala. Tidur berpahala. Berarti banyak tidur, banyak apa? Baik. Nah, semua kegiatan ini pada asalnya hukumnya mubah. Beribadah dengan ini nggak boleh. Karena tidak ada ibadah dalam bentuk melakukan amalan mubah. Tapi bisa nggak Pak itu mendatangkan pahala? Melakukan yang mubah yang mendatangkan pahala? Bisa. Anda tulis. Melakukan yang mubah bisa mendatangkan pahala jika diniatkan untuk mendukung ibadah. Jika diniatkan untuk mendukung ibadah. Sebagaimana perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'ad mengatakan, kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharap pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan sebagaimana aku mengharap pahala dari Allah dengan tahajud yang aku lakukan. Maksudnya bagaimana? Di saat Mu'ad bin Jabal itu tidur, beliau berniat agar ketika tidur nanti bisa tahajud. Maka tidurnya diniatkan untuk apa? Mendukung ibadah. Sehingga tidur yang dilakukan untuk mendukung ibadah barulah seperti itu yang bernilai pahala. Makan, bisa nggak Pak makan bernilai pahala? Bisa. Ketika makan itu diniatkan dalam rangka untuk mendukung ibadah. Contohnya Pak, sahur. Tidak ada makan yang dilakukan oleh seseorang yang diniatkan untuk kegiatan pahala yang lebih kuat melebihi makan sahur. Niatnya itu kuat sekali. Saya makan ini, saya mengkonsumsi ini
agar nanti saya bisa puasa seharian. Maka orang yang makan sahur itu makan yang bernilai ibadah. Sudah? Jadi apakah karena sobek Pak di bagian sini? Kenapa kok sampai kelihatan ketiak Nabi SAW yang berwarna putih? Karena yang beliau pakai seperti orang ihram. Jadi atasan itu namanya rida. Orang menerjemahkannya dengan selendang. Jadi yang dimaksud selendang itu adalah kain penutup pundak Rasulullah SAW. Dan para sahabat umumnya seperti itu. Bahkan Nabi SAW ketika perang Badar, Nabi SAW berdoa. Saking lamanya berdoa, sampai kain yang menutupi pundak beliau terjatuh. Diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ditaruh di pundak Nabi SAW sambil dirangkul dari belakang. Hasbuka ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah akan mewujudkan janji kepada. Allah akan mewujudkan janjinya kepada. Karena Nabi SAW melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit, sementara jumlah orang musyrikin jauh lebih banyak. Maka Rasulullah SAW sebelum perang Badar itu berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz wa'dak. Allahumma intahlik hadil isabah. Lam tu'bad ala wajhil ardi abada. Ya Allah, wujudkan janjimu. Ya Allah, jika kelompok yang kecil ini kalah dalam perang Badar itu. Perang Badar, perang yang pertama. Jika engkau binasakan kelompok yang kecil ini, kelompok kecil ini kalah melawan musuhnya, selamanya kau tidak akan pernah disembah di muka bumi. Masjid An-Nafi enggak ada. Karena nabinya meninggal, sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat senior meninggal semuanya, maka orang musyrikin berhasil menguasai kaum muslimin, selesai sudah. Sudah tidak ada lagi sejarah Islam di muka bumi. Tapi Allah menangkan kaum muslimin ketika peristiwa perang. Nah, saat Nabi SAW berdoa, itu beliau berdoa ibtihal. Doa ibtihal itu gimana Pak? Tangannya diangkat tinggi-tinggi. Saat tangannya diangkat tinggi, rida yang dipakai Nabi SAW, pakaian atas yang digunakan Nabi SAW terjatuh. Oleh Abu Bakar diambil, kemudian ditaruh di pundak Rasulullah SAW, dipeluk dari belakang, ya Rasulullah, hasbuk, ya Rasulullah, sudah cukup. Allah akan wujudkan janjinya kepada. Baik. Dari sini kalau kita membahas tentang masalah pakaian, maka pada asalnya mau berpakaian tipe A, tipe B, tipe C, model A, B, C, itu semuanya adalah pakaian. Yang penting menutup aurat. Yang penting menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, itulah prinsip. Selanjutnya, di sana ada juga aturan Allah. Aturan Allah itu contohnya apa Pak? Batasan mana halal, mana haram. Mana yang boleh, mana yang dilarang. Bagaimana cara bagi waris yang benar. Berapa jatah masing-masing orang ketika dapat warisan. Seperti apa teknis cara ngitung zakat yang benar dan seterusnya. Itu aturan.
Sehingga ibadah kita kepada aturan adalah laksanakan aturan itu sesuai dengan apa yang ada. Tunaikan aturan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Sudah? Sehingga kita simpulkan ibadah kita kepada syariat Allah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan melaksanakan aturan. Sehingga misalnya saat Anda bagi waris, dalam pembagian waris itu kan tidak sama rata, Pak. Laki dan perempuan perbandingannya berapa? 2:1. Ketika orang bagi waris lalu dia bagi 2:1, apakah itu sedang beribadah? Nah, iya. Dia beribadah kepada Allah karena dia mengikuti aturan Allah. Makanya dalam pembagian waris yang disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 11-12. Di ayat 13 Allah memberikan janji. Allah mengatakan, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Seperti itulah aturan Allah. Dan siapa yang taat kepada Allah, Allah akan berikan dia surga yang mengalir sungai di bawahnya. Sebaliknya, Allah sebutkan di ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu naran. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Sehingga masalah bagi waris itu bukan cuma urusan dunia beres. Itu urusan akhirat. Kalau nggak sesuai dengan aturan syariat, akan ada konsekuensi berat ketika seorang hamba menghadap Allah di yaumil qiyamah. Karena itu kaum muslimin, kalau misalnya kita diminta untuk membandingkan, coba Anda bandingkan, mana yang lebih berat? Melakukan ibadah seperti sholat, puasa, baca Quran. Mana yang lebih berat? Melakukan ibadah atau taat aturan? Mana yang lebih berat? Rajin ibadah atau taat aturan? Yang lebih berat yang mana? Taat aturan. Kok bisa? Buktinya di lapangan banyak yang melanggar aturan, di saat yang sama dia rajin ibadah. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi gak mau pakai jilbab. Ada? Banyak ya? Sehingga dia ketika keluar rumah cuma pakai kerudung pendek, kelihatan lehernya. Tapi dia sholat, dia puasa, dia bahkan tahajud. Maka orang ini rajin ibadah, tapi nggak mau taat aturan. Ada orang yang rajin umroh, rajin tahajud, rajin puasa, tapi koruptor. Ada? Ada seperti itu? Ada. Maka dia rajin ibadah, berupa melakukan aneka ketaatan, tapi di saat yang sama dia nggak taat aturan. Sehingga yang kedua ini lebih berat daripada yang pertama. Oleh karena itu, ibadah kita kepada Allah tidak hanya sebatas yang penting memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak puasa. Betapa banyak orang yang rajin sholat, rajin zikir, rajin puasa. Bahkan dia punya acara rutin tiap malam Jumat. Baca tahlil 100 kali misalnya. Tapi di siang harinya dia korupsi, di siang harinya dia bermaksiat. Maka orang seperti ini ibadah tapi tidak taat aturan. Padahal dua-duanya adalah bentuk ketaatan. Taat aturan juga ibadah kepada Allah. Melakukan amal soleh juga ibadah kepada Allah. Ada orang yang dia berhasil soleh pribadi tapi gagal soleh sosial. Contoh, seorang sahabat lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku punya tetangga, ibu-ibu. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Diceritakan, ibu ini rajin puasa sunnah, rajin qiyamul lail. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi sayangnya suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Kemampuan wanita dalam berbuat dolem kepada orang lain, itu yang dominan pakai apa, Pak? Tangan atau lisan? Pakai lisan. Karena mereka tidak bisa berbuat jahat kepada orang lain dengan tangannya, lebih terbatas. Sehingga mereka bisa berbuat jahat dengan lisannya.
Diceritakan wanita ini rajin tahajud, rajin puasa, tapi suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Mana yang lebih jauh jangkauannya? Kejahatan badan, kejahatan fisik, atau kejahatan lisan? Lisan. Kenapa? Lisan itu bisa tembus tembok, bisa menembus ruang dan waktu, sehingga sampai orang mati aja bisa diperolok-olok dengan lisan, dighibah dengan lisan, walaupun orangnya sudah mati. Maka kejahatan lisan lebih tidak bisa dibatasi. Makanya Nabi SAW mengingatkan tentang wanita. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Khuliqatin nisa'u min dila'. Wanita tercipta dari tulang rusuk. Wajud dila' a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu paling atas. Tulang rusuk kita makin ke bawah itu makin lurus. Makin naik makin bengkok. Apa pegang ini kan ada wadah sabun ini. Itulah tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok paling atas. Memberi isyarat bahwa organ yang paling bengkok dari wanita adalah lisan. Baik. Nah, pada posisi ini, ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya tetangga, dia rajin tahajud, rajin qiyamul lail, rajin puasa, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira biha. Orang seperti ini nggak ada nilai baiknya. Hiya finnar, dia di neraka. Dan terkadang orang bersembunyi di balik ibadah pribadi tadi untuk membenarkan kesalahan sosial. Sehingga memang dia punya ibadah pribadi. Gak apa-apa, yang penting kan kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa. Jangan lupa sedekah. Sehingga mengambil harta haram dia gak takut. Dia mengambil harta haram gak takut. Karena dia merasa dengan ibadah pribadi yang dia lakukan akan menghapus semuanya. Dan fenomena seperti ini sangat banyak. Padahal jamaah, kita perlu ingat sebagaimana kita beribadah kepada Allah dengan aneka ketaatan amal soleh, kita juga beribadah kepada Allah dalam bentuk tunduk kepada aturan Allah Subhanahu. Oleh karena itu, kalau Anda paham seperti ini, bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita di dua titik ini, ujian syariat dan ujian takdir, keberhasilan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah adalah di saat dia menjaga ketaatan kepada Allah ketika dapat ujian syariat dan dia ridho dengan ketetapan Allah dalam semua takdirnya. Itulah orang yang berhasil dalam beribadah kepada Allah. Hidup akan bermakna di saat Anda bisa mengalir menyesuaikan. Pertanyaannya, ada orang yang dikasih oleh Allah berupa ujian takdir, dikasih musibah. Baik. Saat dia dikasih musibah oleh Allah berupa ujian takdir, dia nggak kuat. Akhirnya dia melanggar syariat. Maka ketika orang mengalami kegagalan di ujian yang pertama, yaitu ujian takdir, itu bisa menyebabkan kegagalan di ujian yang kedua, yaitu melanggar syariat. Sekarang pendapatannya sudah mulai turun. Usaha dia tidak selaris yang dulu. Dia sudah mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Akhirnya dia harus utang riba. Dia sogok untuk bisa melancarkan usaha. Dia nggak kuat. Bahkan ketika ujian sakit, dia datang ke dukun. Ketika ujian A, ujian B, dia melakukan pelanggaran. Di saat itulah orang yang gagal ujian takdir terkadang menyebabkan dia gagal ujian. Oleh karena itu, kalaupun kita mengalami musibah dunia, satu prinsip yang jangan sampai dilakukan. Jangan sampai musibah dunia itu menyebabkan kita mengalami musibah. Jangan sampai musibah dunia menyebabkan kita gagal sehingga kita terkena musibah. Contohnya gimana Pak? Dia dikasih oleh Allah ujian berupa musibah, tapi dia nggak kuat.
lalu dia melanggar syariat. Betapa banyak misalnya ibu-ibu yang dulu waktu suaminya masih hidup, dia bisa menjadi wanita salehah, bahkan rajin ikut pengajian. Begitu suaminya meninggal, ini ujian terberat pertama yang dia alami. Dia ganti circle. Lama-lama terpengaruh, lepas jilbab. Lama-lama sampai akhirnya melakukan perbuatan zina waliyadzubillah. Dan banyak orang yang mengalami seperti itu karena dapat ujian dari Allah dengan ujian musibah. Ada satu doa yang layak untuk Anda rutinkan. Dicatat di doa ini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina. Sudah? Ulangi lagi ya. Diulangi berapa kali? 3 kali. 3 kali hafal ya Pak? Allahumma, insyaallah kali ini hafal ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Sudah? Mablagha ilmina. Sudah? Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Nulis Arab dari kiri, Pak. Bisa nulis Arab dari kiri. Ini hebat. Saya nggak bisa loh, Pak, nulis Arab dari kiri, Pak. Coba diulang, Pak. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Artinya apa itu, Pak Ustaz? Allahumma ya Allah, la taj'al, jangan engkau jadikan dunia akbar hammina, puncak cita-cita kami. Wa mablagha ilmina, dan puncak pengetahuan kami. Jadi jangan sampai kita jadi orang taunya hanya urusan dunia dan harapannya hanya dunia. Dan banyak orang yang seperti itu kondisinya. Obrolan dia tiap hari cuman itu aja. Kalau enggak otomotif, fashion, apa lagi? Touring, healing, mancing, camping, dan aneka shopping, sumping. Apa itu? Selancar. Jadi dalam bahasa dia cuman itu aja. Pengetahuan dia hanya masalah dunia, dia ngertinya hanya urusan dunia. Kalau ngobrol masalah dunia itu, Masya Allah, nggak ada batas. Tapi giliran pembahasan masalah akhirat, nol, nggak ngerti sama sekali. Diajak ngaji, merem. Jumatan tinggal tidur. Jadi dia sendiri bukan orang yang punya ketertarikan untuk mendekat ke agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Ini penting ya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan
agama. Jamaah, Allah kasih kita nikmat dengan beragam nikmat. Dan terkadang dari nikmat-nikmat itu ada yang Allah cabut. Allah hilangkan. Semua nikmat yang Allah hilangkan berpeluang untuk digantikan. Sehingga saat orang misalnya dapat musibah, kendaraannya rusak, dia nanti bisa beli kendaraan yang baru, walaupun mungkin tidak segera. Ada orang yang kehilangan benda tertentu, diambil oleh orang lain, Allah gantikan dengan benda yang baru, walaupun mungkin tidak segera, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang ketika itu hilang gak ada gantinya. Apa? Agama. Sehingga nikmat apapun yang ada di sekitar kita, ketika hilang, masih mungkin bagi kita untuk mencari gantinya. Tapi ada satu nikmat yang ketika itu hilang, gak ada gantinya. Itulah nikmat. Benda seperti ini ya. Ini kalau pecah kira-kira gimana? Bismillah. Alhamdulillah. Kalau pecah? Beli lagi kan? Jadi nikmat berupa dunia kalaupun hilang masih ada peluang dapat ganti. Tapi kalau nikmat agama ketika hilang gak ada gantinya. Maka tolong jaga baik-baik ini dengan cara Anda ikuti ketaatan kepada agama. Baik tadi ya, ujian takdir kita berusaha untuk menerima takdir dengan baik, syukur dan sabar. Ujian syariat kita berusaha untuk mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, dan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Setelah kita berhasil jadi pribadi yang sukses dalam menjaga ibadah semacam ini, tugas berikutnya adalah menyebarkan kebaikan bagi masyarakat. Tugas berikutnya menyebarkan kebaikan bagi masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan, Pak, kalau kita ingin menyebarkan kebaikan bagi masyarakat? Memberi manfaat bagi orang lain sesuai dengan kemampuan yang bisa kita jangkau. Allah ngasih kita kemampuan yang beragam agar kehidupan dinamikanya bisa berjalan. Sehingga ada yang punya kemampuan bisa mengajar, ada yang punya kemampuan bisa membantu di bidang A, membantu di bidang B, ada bagian donatur, ada bagian bersih-bersih, ada bagian angkat-angkat, dan semuanya saling melengkapi. Maka kita mencoba untuk menjadi pribadi yang bermanfaat setelah kita berhasil menjadi pribadi yang berusaha untuk beribadah kepada Allah. Nah, menjadi pribadi yang bermanfaat di sini kita lakukan dengan cara apa? Memberi manfaat bagi orang lain semampu yang bisa kita jangkau. Tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi dai. Anda berada di posisi apapun, kira-kira diukur. Saya bisa nggak memberi manfaat bagi orang lain dengan kemampuan yang saya punya? Nah, motivasi seperti ini pernah disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu kal ma'adin, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu." Manusia itu seperti barang tambang. Nabi SAW ngasih gambaran, manusia itu seperti barang tambang. Orang yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah akan menjadi yang terbaik ketika masuk Islam. Maksudnya adalah orang yang terbaik di zaman jahiliyah itu orang yang punya banyak potensi. Tapi ini akan bernilai baik jika dia bawa ke Islam kemudian memberi manfaat kepada kaum muslim. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Orang yang terbaik di antara mereka di zaman jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik di masa Islam jika dia paham agama. Jadi begini ceritanya ya. Coba kalau Anda bandingkan potensi dengan prestasi itu sama atau beda? Potensi dengan prestasi sama atau beda? Coba yang pojok mungkin boleh kasih jawab. Apa bedanya potensi dan prestasi? Bedanya apa?
Potensi itu peluang. Prestasi itu keahlian, pencapaian. Baik. Kalau misalnya Bapak atau Ibu saya suruh untuk milih, siapa yang lebih Anda sukai? Orang kaya atau orang pintar? Coba milih mana, Pak? Kalau misalnya Bapak dikasih pilihan oleh Allah, kamu mau ditakdirkan sebagai apa? Pintar tapi miskin, kaya tapi bodoh. Hah? Pintar pasti kaya? Apa ada jaminan kayak gitu? Pintar kaya itu ada nggak? Pintar pasti kaya itu ada nggak rumus seperti itu? Ya? Nggak ada. Baik. Kalau ibu-ibu misalnya saya tanya, Anda pengen punya suami yang seperti apa? Pintar tapi miskin, atau kaya tapi bodoh? Gimana? Milih yang mana? Pintar kaya? Nggak ada pilihan itu. Jangan nambah-nambah ya. Pintar tapi miskin. Baik. Jadi sebenarnya siapa sih yang lebih unggul dalam hal ini? Pintar tapi miskin atau kaya tapi bodoh? Sama kan? Pintar itu potensi, kaya itu potensi, jabatan itu potensi. Ini semuanya potensi. Gitu kan? Namun sejatinya siapakah orang yang berprestasi? Ketika dia bisa menggunakan potensi itu untuk memberi manfaat. Jadi prestasi itu bukan di pinternya. Betapa banyak orang yang pintar tapi keblinger. Sehingga ketika dia pintar misalnya terus malah jahat kepada orang lain, mengikuti aliran sesat karena dia merasa ini yang lebih sesuai logika saya, padahal sebenarnya nggak logis. Orang-orang liberal itu kan mengklaim dirinya pintar olah otak misalnya, pintar menggunakan logika. Akhirnya dia malah di posisi mengkritik agama Islam yang jelas sudah sempurna. Ada juga orang yang kaya tapi dia punya potensi yang jahat. Oleh karena itu jamaah, baik yang kita sebut sebagai pintar, kaya, cakep misalnya secara fisik, terus apa lagi? Punya jabatan, kemudian punya status